Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliwati. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Deteksi Polimorfisme Gen Growth Hormone pada sapi Madura yang dipelihara di kandang kelompok lokal penelitian sapi potong. Baik, berikutnya adalah pendahuluan. Sapi Madura merupakan salah satu sapi potong lokal yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap pengaruh lingkungan tropis dan merupakan salah satu plasmalarva lokal yang harus dilestarikan dan dikembangkan potensi genetiknya. Salah satu gen yang digunakan merupakan gen utama dalam mempengaruhi pertumbuhan adalah gen growth hormone, di mana gen growth hormone merupakan suatu hormon protein yang disintesis dan disekresikan oleh kelenjar hipofisa. Gen growth hormone ini berfungsi sebagai regulator utama untuk pertumbuhan pada manusia, yaitu pertumbuhan jaringan, metabolisme lemak, pengaturan reproduksi, laktasi, dan pertumbuhan tubuh normal. Berikutnya yaitu tujuan jurnal ini, yaitu untuk mendeteksi polimorfisme gen GH pada populasi sapi Madura yang ada di kandang percobaan lokal penelitian sapi potong. Dengan metodenya yaitu pertama, volume akhir reaksi campuran 20 ml yang mengandung 3 ml DNA sampel 0,4 ml masing-masing primer, 20 ml PCR mix, dan 6,2 ml aquabides. Kemudian diinkubasi di mesin PCR thermocycler atau AB system dengan kondisi tahap denaturasi awal dengan suhu 95 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian denaturasi selama 95 derajat Celcius selama 15 detik. Setelah itu annealing 53,8 derajat Celcius selama 15 detik. Extension 70 derajat Celcius selama 10 detik. Dan final atau terakhirnya yaitu extension 72 derajat Celcius selama 5 menit. Tahap berikutnya yaitu produk PCR divisualisasi pada gel agarose 1,5% yang dilarutkan dengan buffer 0,5x atau 0,5x TBA yang diberi pewarna biotium. Selanjutnya yaitu proses terakhir yaitu elektroforesis dilakukan pada 120 volt selama 40 menit pada alat elektroforesis dan dilakukan visualisasi pada gel dock. Selanjutnya yaitu hasil dari jurnal ini. Pertama, frekuensi genotip dan frekuensi alel gen GH pada sapi Madura grati. Berdasarkan pada tabel 1 ini dapat diketahui bahwa jumlah sapi Madura yang berhasil teraplikasi sebanyak 138 ekor yang terdiri atas 31 ekor jantan dan 107 ekor betina. Gen GH terdeteksi dua genotip yaitu MSPL+- dan MSPL- dengan masing-masing frekuensi genotip 11,6% dan 88,4%. Hasil dari analisis statistik menunjukkan bahwa frekuensi genotip gen GH pada sapi Madura masih dalam keseimbangan. Frekuensi genotip dan alel yang dalam HWE
akan selalu konstan dari generasi ke generasi, kecuali jika ada peristiwa seleksi, mutasi, migrasi, dan genetik drive. Hasil perhitungan frekuensi alel pada populasi sapi Madura bersifat polimorfik dengan masing-masing frekuensi 0,129 dan 0,871. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Ney pada tahun dan Allendorf dan Luikart yang menyatakan bahwa sebuah lokus dikatakan polimorfik jika frekuensi alel yang umumnya muncul kurang dari 0,99 atau 99%, sedangkan monomorfik jika diketahui hanya satu alel pada sebuah lokus atau adanya most common allele yang memiliki frekuensi tinggi kurang lebih 99%. Selanjutnya, tabel kedua ini menjelaskan hasil analisis keragaman memperlihatkan bahwa heterozigositas pengamatan atau HO dan heterozigositas harapan pada gen GH yang memiliki nilai yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa terjadi perkawinan secara acak dalam populasi. Berdasarkan pada tabel 2 ini dapat diketahui bahwa nilai heterozigositas pada penelitian ini sangat rendah. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal yang berjudul Deteksi Polimorfisme Gen Growth Hormone atau GH pada sapi Madura yang dipelihara di kandang kelompok lokal penelitian sapi potong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.